Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman sudah tahu kabar yang satu ini. Hubungan Israel-Palestina memanas. Baru-baru ini Israel juga kembali menyerang kamp pengungsian terbesar di Gaza, Palestina, yaitu kamp pengungsian Jabalia, yang membuat puluhan orang terluka. Saya ingin tanyakan langsung bagaimana status WNI kita di sana, bagaimana kabarnya, bagaimana juga proses evakuasinya nantinya. Saya sudah terhubung dengan Judah Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Selamat siang, Mas Judah, apa kabar? Sehat? Selamat siang, Mbak Gracia. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Oke, Mas Judah, langsung saja bisa diceritakan seperti apa kondisi warga negara Indonesia yang saat ini ada di Gaza? Ya, ada 10 warga negara kita yang tercatat tinggal menetap di wilayah Gaza sejak terjadinya pecah pertempuran tanggal 7 Oktober yang lalu. Setiap hari kita terus menjalin komunikasi untuk memonitor kondisi mereka. Ya, hingga saat ini, Alhamdulillah kondisi mereka selamat dan kita sedang upayakan untuk proses evakuasi mereka keluar dari Gaza. Oke, Mas, kemarin kan kita dengarkan kabar ada kamp pengungsi, salah satu kamp pengungsi terbesar di Gaza ini, kamp Jabalia yang diserang Israel. Apakah saat ini ada masyarakat Indonesia yang terkena akibat serangan itu? Tidak, tidak ada. Jadi terkonfirmasi bahwa tidak ada masyarakat Indonesia menjadi korban dari serangan tersebut. Memang para korban yang ada di Camp Jabalia itu dibawa ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di sana, sehingga kapasitas rumah sakit itu melebihi kapasitas yang ada. Seperti itu. Itu kondisi yang kita dapat informasinya. Ada 3 relawan kita dari Mercy yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia tersebut. Namun dapat kami konfirmasi bahwa seluruh warga negara kita hingga saat ini selamat. Oke, Alhamdulillah semuanya selamat. Begitu juga dengan warga Indonesia yang juga tadi bekerja di rumah sakit begitu ya, Mas. Tapi saat ini WNI kita di luar dari wilayah Camp Jabalia ataupun di wilayah Gaza, apakah ada juga yang terkena dampaknya selain di daerah Gaza, Mas Juda? Ya, dari 10 warga negara Indonesia tersebut, 3 tinggal dalam kompleks Rumah Sakit Indonesia, sedangkan lainnya berasal dari 2 keluarga, yaitu keluarga Bang Onim dan keluarga Mas Husin. Mereka ada yang tinggal di wilayah Gaza City dan juga ada yang ditinggal di Gaza Selatan, di Yan Kunis. Oke, berarti total sebaran warga negara Indonesia kita hanya ada di dua lokasi ini ya, Mas ya? Total Di dari 3 warga lokasi negara ya. Indonesia, Jadi total di warga Rumah negara. Sakit Indonesia, Oke. kemudian di Gaza City, dan kemudian di Gaza Selatan. Oke, Mas, saya mungkin bisa bertanya sedikit selain daripada sebaran warga negara Indonesia di sana, apakah nantinya juga akan ada proses evakuasi? Seperti apa mekanismenya, Mas Judah? Ya, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99, sudah menjadi kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi berbahaya ke lokasi yang aman. Nah, dalam konteks tersebut, sejak tanggal 7 Oktober yang lalu ketika pecah perang, wilayah Palestina di Gaza utamanya sudah ditetapkan siaga 1 oleh KBRI Aman, karena wilayah Palestina dalam wilayah kerja dari KBRI Aman. Dan oleh karena itu kita upayakan proses evakuasi. Jadi sejak tanggal tersebut berbagai macam upaya intensif sudah dilakukan, komunikasi tingkat tinggi sudah dilakukan. Ibu Menteri Luar Negeri sudah berbicara langsung dengan Presiden ICRC dan juga melakukan berbagai macam pertemuan bilateral untuk pertama mendorong dihentikannya kekerasan, kedua dibukanya akses bahan bantuan, dan kemudian yang ketiga pelindungan warga sipil, termasuk diciptakannya koridor kemanusiaan untuk evakuasi aman warga negara kita. Itu terus kita upayakan. Dari 10 WNI kita sudah kontak 7 bersedia untuk dievakuasi, sedangkan 3 memilih untuk tetap menetap. Memang evakuasi ini sifatnya voluntary. Jadi kita siapkan untuk yang ingin memang dievakuasi. Itu yang sedang kita upayakan. Namun dapat kami sampaikan memang situasi di lapangan sangat kompleks, dinamikanya sangat tinggi. Ya. Ketika perbatasan Rafah sudah mulai dibuka, memang tantangan kita adalah bagaimana menggerakkan warga negara kita dari tempat tinggal masing-masing ke perbatasan Rafah, yang hingga saat ini lokasi di tempat tinggal mereka masih menjadi lokasi pertempuran.
Oke, Mas tadi sempat menyampaikan ke kami bahwa ada 3 keluarga begitu ya yang tidak ingin dievakuasi. Itu alasannya kenapa, Mas? Apakah nanti ini juga akan bisa berbahaya juga kepada kementerian seperti itu apabila ada warga negara Indonesia yang berpotensi terkena serangan di sana? Ya, kami sudah berkomunikasi langsung dengan 3 warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal dan juga dengan organisasinya dari Mercy yang ada di Jakarta. Kita sudah sampaikan update situasi keamanan dan juga risiko jika tetap tinggal. Seperti itu. Namun sekali Oke. lagi, memang evakuasi itu sifatnya voluntary atau by consent. Jadi pilihan diserahkan kepada pihak masing-masing. Tugas kami adalah memberikan update situasi keamanan dan potensi-potensi resiko yang mungkin terjadi. Seperti itu. Oke, Mas, kita melihat saat ini situasinya masih memanas, juga bantuan kemanusiaan dipersulit seperti itu ya. Lalu bagaimana cara nanti dari pihak Kementerian Luar Negeri ini memastikan warga negara Indonesia kita aman di sana? Apakah saat ini juga masih terus melakukan hubungan kontak dengan warga negara kita? Ya, setiap hari kita melakukan kontak, kita sudah punya WhatsApp group bersama untuk selalu memantau situasi warga negara kita yang ada di sana. Kita juga terus komunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak-pihak yang memiliki aset di dalam Gaza. Ya, ini untuk memastikan bahwa warga negara kita dalam situasi yang aman di sana, sambil menunggu adanya jeda kemanusiaan, safe passage untuk mereka keluar dari wilayah Gaza. Oke, Mas Yuda boleh dong kami diinfo apa yang terbaru dari konflik di sana juga tadi terkait dengan warga negara Indonesia, mekanismenya agar masyarakat Indonesia juga khususnya kami mengetahui kondisi di sana saat ini. Ya, jadi memang pertempuran masih tetap terjadi, utamanya di wilayah Gaza. Israel masih terus membombardir wilayah Gaza dan juga melakukan blokade, baik itu blokade jaringan listrik, air, dan juga logistik. Kami pantau memang perbatasan Rafah sudah mulai dibuka untuk akses truk bahan bantuan, namun jumlahnya sangat terbatas. Kemarin diizinkan 26 truk dan ini tentu sangat tidak memadai untuk kebutuhan warga sipil yang ada di dalam wilayah Gaza. Itu update yang dapat kami sampaikan ya, dan kemudian kita mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat yang ada di wilayah Gaza diberikan keselamatan, ya pertempuran dapat segera dihentikan dan tentunya bagi warga negara kita yang ada di sana dapat segera kita evakuasi keluar. Ya, kita juga berharap demikian, Mas. Semoga semuanya bisa dievakuasi dengan selamat sampai ke Indonesia juga dalam kondisi yang baik. Namun untuk proses evakuasi sendiri nanti akan melalui negara mana ya, Mas? Karena kan saya juga mengikuti kabar ini, beberapa lokasi sudah ditutup ya. Ya. Ada yang tidak bisa diakses secara mudah seperti itu. Lalu nanti akan kemana arahnya dan ke negara mana? Apakah ke Mesir atau ke negara tetangganya? Ya. Untuk detail memang kami tidak dapat sampaikan di sini, Oke, namun secara umum kita sedang membuka opsi untuk kita evakuasi ke wilayah Mesir melalui Rafah. oke. Baik. Kita menunggu informasi lanjutan terkait dengan warga negara Indonesia kita. Namun saat ini semuanya saya pastikan kembali melalui Mas Juda, semuanya dalam kondisi yang sehat, 10 keluarga begitu ya Mas ya. 7 Ya, akan segera dievakuasi kalau saya mengikuti kabar dari Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi. Akhir pekan ini kemungkinan akan dievakuasi, seperti itu Mas. ya, kita upayakan ya, sebagaimana Secepat. tadi ya secepatnya sudah sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Menlu, ya kita upayakan secepatnya untuk proses evakuasi dengan memperhatikan keselamatan mereka. Jadi prioritas kita adalah keselamatan. Jadi kita tidak akan menggerakkan ketika situasi memang belum aman. Kita akan lihat minute by minute situasi di lapangan untuk bisa mengevakuasi para WNI kita dengan aman keluar. Kita doakan bersama. Baik, terima kasih Mas Juda. Waktu dan kesempatannya sudah berbincang dengan Liputan AMC TV. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk warga negara Indonesia agar bisa kembali pulang ke tanah air dalam kondisi selamat dan juga sehat. Sekali lagi terima kasih Mas Juda. Sampai bertemu di Sedang Viral selanjutnya.